Dan tarik-menarik ini tak akan selesai juga sampai kiamat. Selama masih ada menjadi pembeda antara Ahlussunnah dengan yang bukan. Perbedaan antara ahli sunnah. Begini cirinya ahli sunnah. Yang begini cirinya ahli bid'ah. Ini Abu Bakar menghadapi problematika umat yang dahsyat, murtad. Berat enggak? Berat. Iya. Karena ini mengancam eksistensi Islam. Coba bayangkan, nauzubillah, ini segala contoh aja. Kalau sempat sepertiga jemaah Ubay ini murtad misalnya, goncang enggak? Goncang enggak? Ya goncang. Yang 2/3 pun udah mulai goyang juga dia tuh. Iya. Jangan-jangan itu yang benar. Jangan-jangan itu yang benar. Masyur. Dan kita down gitu. Apa masalahnya? Kok sampai murtad? Nauzubillah. Nah, Abu Bakar berilmu apa tidak? Berilmu. Cinta Nabi apa tidak? Cinta Nabi. Dekat dengan Nabi apa tidak? Dekat Nabi. Kok dia nggak tahu ya? Antum tahu bahwa Nabi bisa dibangunkan lagi? Bi, ini bahaya nih, tolonglah. Gitu kan? Minta langsung ke Nabi SAW fatwanya. Gimana caranya menangani masalah ini? Sebab terjadi juga perdebatan awalnya antara Abu Bakar dengan Umar. Umar tidak setuju. Mereka diperangi la ilaha illallah itu dikemanakan? Mereka mengucapkan la ilaha illallah. Nas'alullah as-salamata rabbiyah. Allah itu kaum muslimin dan muslimat. Ya, untuk hal yang sangat kritis, sangat darurat, mereka tak bertemu dengan Nabi SAW. Antum hanya sekedar cium-cium lutut Nabi, bisa bertemu langsung. Allahul musta'an. Maka dengan demikian diketahuilah bahwasanya seperti kata Imam Al-Qurtubi, ini tafsir tak ditemukan kecuali di kalangan sufi, dan itu hanya tafsirun mungkar. Alhamdulillah, guru-guru kami dari Ahlul Bait juga banyak, dari keturunan Nabi SAW, tapi mereka tidak pamer. Iya, baru beberapa hari yang lalu saya juga bertemu dengan 2 orang syekh dari Ahlul Bait Rasulullah SAW, dari keturunan Nabi SAW. Lalu saya bilang, boleh saya cium tangan? Tidak boleh, katanya. Tidak boleh. Ya. Kenapa? Atau saya panggil Habib? Tidak juga mau mereka. Tidak boleh dia. Dan dia lihat kan silsilah keturunannya. Saya lihat silsilah keturunannya langsung ke jalur Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu wa an abihi alih. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kemudian kita lanjutkan. Atau kita berhenti saja? Hah? Ya, supaya duduk masalah Imam Asy-Syafi'i semua akan menarik. Dan tarik menarik ini tak akan selesai juga sampai kiamat. Selama masih ada 73 golongan Islam. Selama itu ada, dan itu akan ada terus. Inilah ujian kita. Ini ujian. Nah, ya kita hanya bisa menjelaskan, berusaha, kemudian berdoa, mudah-mudahan yang menyimpang kembali ke jalan yang lurus. Andainya kita terbukti menyimpang, kita pun harus siap kembali ke jalan yang lurus. Ya, andainya. Dan kita kan tidak juga kita bilang kita maksum. Contohnya tadi, sahabat ternyata orang munafik masuk sahabat dalam definisinya. Nah, sekarang siap diluruskan itu. Jadi bertemu Nabi beriman. Sehingga tidak semua yang bertemu Nabi sahabat, tidak. Jelas? Dan mohon maaf, bukan antum aja, para ilmuwan Islam sendiri yang bukan keahliannya di bidang ini juga dalam mendefinisikan sahabat sering keliru. Apa sebab? Tadilah karena bukan keahlian dan spesifikasinya, sehingga bisa saja itu tersalah. Sehingga banyak yang memasukkan Abdullah bin Ubay dan pengikutnya kaum munafikin bagian dari sahabat Nabi. Itu lihat, sahabat Nabi aja banyak yang munafik katanya. Coba bayangkan. Ya, sahabat Nabi juga banyak yang munafik. Ya, sebagian macam-macam lah pendapat orang ini, Allah musta'an. Kemudian beliau melanjutkan, qala Abu Uthman, berkata Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah,
Wal farqu baina ahli sunnah, setelah dia jelaskan bahwa ahli sunnah itu kalau menerima nas, hadis, tentu saja Al-Quran semuanya sepakat. Yang tidak ahli sunnah yang benar pun menerima Al-Quran walaupun dipaling-palingkan maknanya. Kenapa dia sunnah sebut? Karena as-sunnah lah yang menjadi pembeda antara ahli sunnah dengan yang bukan. Karena gimana sikap terhadap sunnah? Makanya disebut ahlus sunnah. Kenapa tidak sebut ahlul Quran wa sunnah? Ya kan? Karena memang as-sunnah lah. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala dan juga diriwayatkan dari Umar, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Abdullah bin Umar, mereka mengatakan man hajjaka bil kitab. Siapa yang berhujjah kepadamu dengan Al-Qur'anul Karim saja, fa hajjahu bis sunnah. Maka jawab dengan sunnah. Apa sebab? Petunjuk teknisnya ada di sunnah. Li'anna al-Qur'ana za wujuh. Karena Al-Qur'an itu multi tafsir. Bisa bawa tarik ke sini, bisa tarik ke sini. Karena maknanya terlalu umum kan? Nah, sunnah lah yang menentukan. Nah, beliau akan katakan di sini wal farqu baina ahli sunnah. Perbedaan antara ahli sunnah wa baina ahli bidah dan ahli bid'ah. Berarti ulama salaf, ashabul hadis menjadikan antara sunnah dengan bid'ah sinonim apa akronim? Bertentangan atau berkawan? Nah, ini berkawan ya. Antara ahlus sunnah dengan ahli bid'ah. Dan perlu dicatat, ikhwan kaum muslimin, tidak semua orang yang melakukan perbuatan bid'ah otomatis jadi ahli bid'ah. Karena tidak sedikit orang nggak tahu itu bid'ah. Jelas. Jadi makanya menghukum ini ya biarkanlah para ulama yang menghukumnya, kita jangan. Tapi kita tahu bahwa yang begini cirinya ahli sunnah, yang begini cirinya ahli bid'ah. Kalau sudah masuk ke menghukum orang per orang, tidak usah kita masuk di situ. Jelas. Tapi kalau antum katakan ini ciri ahli bid'ah sama antum nih, Pak, ya silakan aja antum nak menasihati. Kayaknya ciri ahli bid'ah, itu boleh aja. Tapi kan antum ahli bid'ah jangan. Ya jangan, karena konsekuensinya berat. Sebenarnya pada asal hukumnya menghukum seorang ahli bid'ah itu ada konsekuensi hukum. Ada konsekuensi hukum. Sehingga para ahli siasatus syar'iyyah menjadikan hukum orang ini fasik, orang ini murtad, orang ini urusannya qadhi. Adalah qadhi, yaitu yang punya konsekuensi hukum. Ini misalnya dihukum murtad. Kalau murtad apa hukumnya? Disuruh bertaubat. Tidak juga bertaubat baru dieksekusi. Orang murtad kan suruh bertaubat kan? Suruh kembali ke Islam 3 kali, diberi 3 kesempatan. Tidak juga taubat baru dieksekusi. Apa eksekusinya? Wah, berat antum hukuman antumnya. Tidak, berproses, berproses. Bukan langsung asal murtad langsung, tidak, diproses. Nah, makanya ada pelanggaran, misalnya pemberontakan dalam Islam juga tidak, ini bukan langsung diperangi, tidak, diutus dulu ahlul ilmi, ulama, untuk meyakinkan berkali-kali. Tidak berarti disuruh menyerah, juga tidak berarti siap dia berhadapan, karena Al-Quran dan hadis Nabi menunjukkan hal itu. Masyur. Cuman berproses. Sama juga dengan orang mencuri. Tidak langsung pas mencuri potong tangan di tempat dia curi ayam tuh. Nah, makanya hukum itu hukum masyarakat namanya. Hukum masyarakat. Ini hukum Allah berproses. Nanti akan ditanya kenapa kamu mencuri. Misalnya, dia utang dia sama saya tidak dibayar-bayar. Misalnya kan subhat ini. Utang dia sama saya tidak pernah dibayar. Pernah duitnya dihitung depan kita. Terus dihitung duit. Tapi duit tidak pernah dibayar. Kadang diekspos pula di FB. Ya jalan ke sini, jalan ke sana. Makan hati saya katanya. Akhirnya untuk dapatkan hak saya curi. Nah yang seperti ini dieksekusi apa tidak? Hah? Dieksekusi apa tidak? Tidak. Mungkin hukumannya ada tapi tidak sampai potong tangan. Sama juga dengan membunuh.
Membunuh bukan semuanya dipenggal, tidak. Akan ada nanti proses. Pertama, membunuhnya dengan alat yang mematikan atau tidak. Dia bawa hanya rotan dari rumputan, tiba-tiba dipukul mati orang tuh. Ini dikisas? Ya enggak lah. Karena dia bukan maksud bunuh. Masa antum bunuh dengan pensil? Nah, pukul dengan ambil pena, pukul begini. Mati orang? Ustaz. Jatuh aja enggak kan itu. Nah, cuman pas ajalnya sampai, terus pukul lalu kita pakai pensil, jatuh mati dia. Masuk pembunuhan sengaja nih? Enggak masuk. Makanya nanti ada hukum lain. Itu kaum muslimin, ini orang yang tidak paham kan ngeri dia dengarnya kan, mati katanya. Alhamdulillah ya, kalau diterapkan hukum itu, hukum qisas, hukum had, maka sudah dibuktikan dengan data yang dilakukan oleh Badan Kriminalitas Dunia, ada sebuah badan di Amerika dalam bidang kriminalitas pernah membuat penelitian bahwasanya Arab Saudi yang menerapkan hukum hudud itu, maka terbukti 13 tahun di Arab Saudi kasusnya kriminalitas sebanding dengan 1 menit di kota Chicago. 1 menit 13 tahun berapa menit, Ustaz? Hah? Ayo, 13 tahun berapa menit? Jadi 13 tahun di Arab Saudi sama dengan 1 menit di kota Chicago. Padahal mereka kan memframing itu bahwa ini hukum kejam, membunuh orang. Padahal pembunuhan dengan tanpa hudud sama tadi 13 tahun sebanding dengan 1 menit. Nah, ada perbandingannya. Kalau sebab perbandingannya 10 tahun di Arab Saudi sama dengan 1 tahun di Chicago, oke lah kan? Ini enggak, 1 menit di Chicago sebanding dengan 13 tahun di Arab Saudi. Dzalika hikmatullah. Itu adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, makanya diberi pemahaman ini seperti ini, maka orang akan merasa aman. Alhamdulillah. Tapi sempurna 100% tidak ada kriminal, tidak ada pula zaman Nabi juga terjadi. Antara sahabat saling lempar sendal kan ada juga kan? Kan ada. Hah? Ya, yang satu bawa bendera muhajirinnya, ini bawa bendera Ansor, terprovokasi juga. Karena tidak semua orang setingkat Abu Bakar dan Umar. Ya kan? Karena ada rakyat biasa juga. Jadi ketika disebut, ya lal muhajirin, wahai muhajirin, ini orang Ansor serang kita katanya. Dengar itu, terbayang olehnya pendatang kok menguasai pribumi. Syaitan masuk di situ. Tapi alhamdulillah datang Nabi SAW. Apakah kalian nak angkat lagi yel-yel jahiliyah? Padahal saya masih hidup. Kan jahiliyah itu. Masyaallah kiram. Taib. Orang munafikin juga ada dia di zaman Nabi kan? Berarti Nabi gagal berdakwah? Tidak ada yang gagal kaum muslimin. Karena tugas kenabian itu menyampaikan, tidak merubah. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Ya kan? Saya dzakkaru may yakhsha. Tidak semua orang. Makanya dakwah harus berhenti karena tekanan. Tidak, Nabi tidak pernah berhenti karena tekanan. Lalu kita doakan binasa semua orang yang menolak dakwah juga tidak. Juga ajaran Nabi SAW. Doakan pada dapat hidayah. Oh, marah dia didoakan dapat hidayah. Jangan di depan dia. Ketika antum sujud. Nah, ini tidak diumumkan pula. Semoga Allah mendapat antum hidayah. Ya marahlah dia. Memang antum yang sesat katanya. Kan saya pula yang didoakan. Iya kan dia melihat kita yang sesat. Tiba-tiba kita doakan dia dapat hidayah. Yang harus doa itu kan antum katanya. Antum yang sesat. Iya tak? Iya. Kan keedahnya orang sesat tak pernah sadar dia sesat. Kalau dia sadar sesat tak akan sesat. Sama. Kita tersalah, kita tidak sadar kita salah. Kalau sengaja sadar salah, pasti kita tidak salah. Oleh sebab itu siap untuk disalahkan. Nah, supaya dapat yang benar itu. Jelas ya?